Baik, pemirsa, kita akan melihat ini adalah pernyataan resmi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui akun media sosial bahwa memang sudah di beberapa hari terakhir ini Presiden Joko Widodo berbicara dengan Presiden Turki, kemudian juga beberapa pimpinan ataupun kepala negara lainnya, Sultan Brunei Darussalam, kemudian juga Perdana Menteri Malaysia, dan kita lihat juga Presiden Afghanistan. Tentunya untuk bisa membicarakan apa yang terjadi di jalur Gaza saat ini, di mana serangan Israel terus berkelanjutan. Hari ini memasuki hari ke-7. Kemudian juga kita baca bahwa itu adalah pernyataan keras dari Presiden untuk bisa mengutuk dan juga memohon meminta bahwa agresi Israel ini harus dihentikan. Anda mungkin sudah lihat di berbagai macam berita bagaimana gambar-gambar yang disajikan, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan, kemudian juga hilangnya nyawa yang begitu banyak dari serangan Israel kepada Palestina. Tapi mungkin saya bisa menggugah Anda sedikit membacakan cerita ini yang beredar juga di media sosial, sebuah kesaksian yang dialami oleh warga Palestina, di mana orang-orang Gaza menjalani malam mengerikan setiap hari. Kami bangun untuk membalas pesan, apakah kamu masih hidup? Kami takut. Setiap malam kami mengatakan bahwa kami yang berikutnya. Dan saat saya menulisnya, saya menangis. Saya ingin mengatakan bahwa orang-orang di Gaza memiliki dua metode dalam menghadapi malam-malam yang begitu mengerikan. Mereka kemudian menempatkan seluruh anggota keluarga dalam satu ruangan sehingga jika pemboman terjadi atau jika pesawat tempur Israel menyerang rumah, mereka akan mati bersama. Atau mereka menempatkan setiap anggota di ruangan berbeda sehingga jika terjadi pembantaian atau Israel mengebom rumah, satu anggota akan selamat. Sungguh memilukan bahwa orang-orang Palestina di Gaza hanya memiliki dua pilihan ini, sementara mereka sebenarnya tidak memiliki tempat untuk berlindung. Itu adalah gambaran cerita dari warga Gaza mengenai apa yang mereka alami, apa realita yang mereka hadapi di saat kita bisa dengan khusyuk beribadah di bulan Ramadan, kemudian juga merayakan hari Fitri, Idul Fitri ini bersama dengan keluarga, tapi apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka hadapi tentunya begitu duka yang ada di saat bulan Ramadan dan juga Lebaran ini. Langsung saja kita akan bahas mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya Kiai Haji Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat miris apa yang kita lihat. Benar-benar. Nanti kita akan bahas, Pak Kiai, termasuk kita juga ingin sekali menggugah solidaritas dari saudara-saudara umat muslim di Indonesia. Kemudian juga sudah hadir bersama kita walaupun ini melalui media daring, yaitu Profesor Salim Said selaku Guru Besar Universitas Pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga sudah bersama kita Bapak Abdul Qadir Jailani selaku Dirjen Asia Pasifik dan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir. Baik, Bapak bisa mendengar suara saya, Pak Abdul Qadir? Ya, sangat jelas sekali. Baik, sangat jelas. Pak Abdul Qadir, mungkin kami ingin sekali mendengarkan kabar terbaru. Kalau tadi di media sosial Pak Presiden sudah menjelaskan, sudah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Afghanistan, kemudian juga Perdana Menteri Malaysia, dan juga beberapa kepala negara lainnya. Tapi kabar terbaru yang kami dengar, Pak Dirjen, Pak Abdul Qadir ini juga mengikuti ataupun juga bertemu dengan berbagai macam organisasi internasional, mengadakan rapat di sore hari ini. Apa keputusan ataupun juga apa kebijakannya mungkin bisa diambil dari hasil pertemuan tadi, Pak? Terima kasih, Mbak Putri. Mungkin saya lebih baik mengawali dengan langkah atau tindakan konkret apa yang terpenting saat ini yang sedang dilakukan pemerintah, yaitu seperti dikatakan Mbak Putri, kita fokus utamanya bagaimana menggalang dukungan internasional terhadap Palestina. Tentunya semua tindakan konkret yang harus diambil harus dilakukan dalam koridor diplomasi dan aturan-aturan internasional. Tadi sudah kita dengar bahwa Presiden RI telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pemimpin di dunia untuk membahas situasi di Palestina. Bahkan Presiden Jokowi bersama-sama dengan pemimpin Brunei Darussalam dan Malaysia juga telah mengeluarkan joint leader statement yang mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel secara berulang-ulang. Indonesia tentunya juga mengambil langkah diplomasi lainnya.
Ibu Menteri Luar Negeri juga telah melakukan komunikasi atau diplomatic engagement dengan banyak menteri-menteri luar negeri dari negara-negara kunci, termasuk Palestina, Turki, Mesir, Saudi Arabia, dan Jordania, dan lain-lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bahkan pada saat ini, pertemuan luar biasa tingkat menteri negara-negara organisasi konferensi Islam masih berlangsung, di mana ada 37 negara OKI yang hadir, di mana ada 16 menteri luar negeri yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Menteri Luar Negeri secara tegas mengutuk semua tindakan Israel. Bahkan Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa yang paling menyakitkan adalah kekerasan tersebut dilakukan oleh Israel ketika bulan Ramadan dan di Hari Raya Idul Fitri. Dalam pertemuan, Indonesia juga secara tegas menggarisbawahi 3 hal pokok yang harus diwujudkan secara bersama-sama oleh negara-negara Islam. Pertama, pentingnya persatuan. Semua tujuan kolektif untuk membantu Palestina hanya dapat diwujudkan apabila semua negara OKI dapat bersatu, serta semua elemen di dalam Palestina juga mampu menjaga kesatuan di antara mereka. Kedua, Indonesia mendesak semua negara OKI untuk menggunakan semua usaha dan pengaruhnya guna mewujudkan gencatan senjata sesegera mungkin. Mewujudkan gencatan senjata adalah suatu langkah yang terpenting harus dilakukan saat ini guna menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Ketiga, negara-negara organisasi konferensi Islam juga perlu berupaya lebih keras untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina, yaitu mewujudkan two-state solution yang berkeadilan dan menghormati rakyat-rakyat Palestina. Itu perkembangan terakhir. Memang saat ini masih ada beberapa negosiasi. Saya karena harus meninggalkan pertemuan sehingga saya karena untuk menghadiri wawancara ini. Tapi sampai saat ini pertemuan OKI masih berlangsung. Baik, Prof. Salim Said, tadi kita sudah mendengarkan apa upaya pemerintah, komunikasi dilakukan, diplomatic engagement juga, pentingnya persatuan, mendesak semua negara OKI untuk menggunakan berbagai upaya untuk gencatan senjata, kemudian mewujudkan kemerdekaan Palestina. Setidaknya 3 poin disampaikan oleh Pak Abdul Qadir tadi. Ada komentar mengenai ini, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah, Prof. Ya, begini ya. Israel itu bahasa yang dia kenal itu hanya satu, bahasa kekerasan. Segala macam diplomasi sudah diadakan sejak puluhan tahun lalu. Israel tidak pernah memperhatikan itu karena dia kuat. Kalau dia kuat, maka tidak ada yang mengancam dia. Jadi saya melihat bahwa apa yang terjadi terhadap Gaza sekarang, bombardement Israel terhadap Gaza dan penganiayaan terhadap orang-orang di tepi barat di Yerusalem, itu tidak ada halangan bagi Israel. Dia kuat dan dapat dukungan internasional. Senjatanya tidak kurang. Ketika perang tahun 67, itu airlift dari Amerika berjalan tiap hari. Sehingga tidak bisa Mesir, Jordania mengalahkan Israel. Jadi orang Israel tahu betul dia menguasai itu. Sehingga dia nggak peduli. Soal moral nggak penting. Juga harus kita mengerti bahwa Israel ini adalah negara yang punya trauma. Trauma perlakuan kepada Yahudi di zaman Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Hitler. Dan semboyan mereka never again. Tidak akan terjadi lagi hal seperti itu. Oleh sebab itu, hancurkan potensi lawan kita. Ini yang sedang dilakukan Israel di Gaza dan di Yerusalem Timur. Hancurkan. Sebab kita tidak mau lagi kejadian mengalami nasib teraniaya di bawah Nazi. Begitulah cara berpikir. Jadi saya tidak terkejut melihat apa yang dia lakukan itu.
Baik, kita sudah dapatkan pandangan tadi dari Prof. Salim Said bahwa memang Israel hanya mengenal bahasa kekerasan karena memang segala diplomasi juga dilakukan. Dia kuat atau Israel ini juga kuat dan tadi kita sudah dengarkan bagaimana trauma yang sebenarnya juga dihadapi ataupun dirasakan oleh Israel. Tapi mungkin Pak Kiai juga kita melihat apa yang terjadi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, begitu miris kehidupan mereka, Pak Kiai. Iya, pertama saya kira kita memang dunia harus berani berpikir lain terhadap Israel. Pendekatan konvensional yang selama ini kita lakukan ya hanya menghasilkan seperti ini juga. Tidak berhasil untuk mengerem kekerasan dan kekejaman Israel itu ya. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi bersama dengan negara-negara yang relatif sangat jauh dari pusat geografis pusat konflik itu saya kira sangat bagus ya. Artinya kita lah yang paling genuine, yang paling netral, yang paling original bisa memberikan pemikiran yang betul-betul berpijak pada landasan objektif ya kan. Karena kita tidak terlibat langsung pada kedekatan radius yang mengalami persoalan trauma itu langsung ya kan. Kita sangat jauh dari Israel, jadi boleh dikatakan bahwa kita ini adalah negara yang paling netral, bisa memberikan pertimbangan dan masukan kepada dunia internasional. Maka itu proaktifnya Pak Jokowi di dalam hal ini itu saya kira sangat ditunggu-tunggu juga oleh dunia internasional. Dan dunia kemanusiaan jangan lupa ya. Ini kan bukan lagi persoalan-persoalan agama, ini persoalan kemanusiaan. Betul. Ini benar-benar persoalan kemanusiaan. Jadi karena itu, nah sekarang ini kita perlu bagaimana pemerintah tadi sudah menyatakan suara yang sangat tegas ya kan. Tapi perlu juga disambut baik oleh masyarakat kita. Jadi ada yang dari atas melalui pemerintah, presiden. Tapi masyarakat kita di Indonesia ini juga umat Islam di seluruh dunia, bahkan umat yang pro terhadap kemanusiaan pun juga, mungkin non-Islam juga ya kan, perlu melihat bahwa ini kan persoalannya bukan persoalan-persoalan agama, dalam hal ini antara Islam dan Yahudi ya, tapi ini adalah persoalan kemanusiaan. Coba kita lihat gambaran yang sangat memilukan hati itu kan. Betul. Bukankah itu persoalan yang sangat tragis? Dalam dunia seperti ini, masih ada orang yang berani melakukan tindakan biadab seperti itu. Itu saya kira sudah tidak bisa diterima oleh akal sehat ya. Mau pembenaran seperti apapun, kalau kita melihat ini apa yang terjadi di Palestina sekarang ini sudah sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu ya, sekali lagi Indonesia ini memang sangat saya kira sangat didengar ya kan. Pertama, kita umat Islam terbesar di dunia. Yang kedua, politik diplomasi kita kan juga ini yang boleh dikatakan itu sangat diperhitungkan ya, sangat didengar oleh dunia lain ya kan, dunia luar. Nah dengan adanya sikap presiden yang tegas seperti ini, saya kira juga diharapkan masyarakatnya juga, dan apa yang diperlukan masyarakat di sana itu saya kira kita perlu mengambil bagian. Misalnya persoalan kehidupan real ya, kehidupan sehari-hari, mungkin butuh tenda, mungkin butuh makanan, yang paling penting adalah pendanaan untuk menghidupi keluarga mereka itu. Nah kita di Indonesia ini sudah saatnya untuk sedikit artinya buat kita, itu besar artinya buat mereka. Mari kita ramai-ramai untuk mengumpulkan dana sosial kemanusiaan ya kan. Dalam hal ini Istiqlal ya, dan masjid-masjid yang lain atau rumah-rumah ibadah yang lain yang kalau memang itu konsen terhadap dunia kemanusiaan, itu bisa menggalang dana untuk dana kemanusiaan di saudara-saudara kita sesama umat manusia yang mendapatkan pendaliman di sana itu. Baik Pak Kiai. Baik, nanti kita juga akan dengarkan bagaimana situasi kondisi terbaru di sana. Ada relawan Indonesia yang berada di Gaza, yaitu Mas Hussein, termasuk juga nanti kita membahas kelanjutan. Tadi Pak Kiai sudah menyinggung mengenai kita sebenarnya juga bisa membantu apa kebutuhan dari masyarakat di sana, apa yang betul-betul dibutuhkan. Nanti juga Prof. Salim Said bisa terus memberikan pandangannya, karena tadi kalau bisa dibilang adalah Israel ini hanya bisa atau hanya mengenal bahasa kekerasan dan juga begitu kuat, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia, bisa menjadi masukan pula bagi pihak Kementerian Luar Negeri. Tapi kami akan bahas setelah jeda berikut ini, sesaat lagi.